Tidak banyak negara di dunia yang menghadapi masalah seperti Jepang hari ini. Bayangkan, saat banyak orang di berbagai negara kesulitan mencari tempat tinggal karena harga rumah yang terus melambung, Jepang justru menghadapi fenomena yang terlihat hampir tidak masuk akal. Jutaan rumah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, perlahan rusak, ditelan semak belukar, bahkan ada yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Yang lebih mengejutkan lagi, rumah-rumah yang dulu dianggap beban kini justru mulai menjadi rebutan para pendatang dari berbagai negara. Pertanyaannya, bagaimana bisa negara maju seperti Jepang sampai berada dalam situasi yang begitu aneh? Dan mengapa dunia mulai memperhatikan fenomena ini dengan serius? Sekilas, banyak orang mungkin mengira Jepang sedang mengalami krisis perumahan seperti negara lain. Namun kenyataannya justru kebalikan. Jepang memiliki terlalu banyak rumah kosong. Jumlahnya bahkan mencapai jutaan unit dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Di beberapa kota kecil dan desa, jalanan yang dulu ramai kini dipenuhi bangunan tanpa penghuni. Lampu tidak lagi menyala di malam hari, halaman berubah menjadi hutan kecil, dan suasana yang dulunya hidup perlahan menghilang. Tetapi itu belum menjadi bagian paling menarik dari cerita ini. Karena di balik rumah-rumah kosong tersebut, tersimpan masalah yang jauh lebih besar yang sedang dihadapi Jepang. Akar persoalannya sebenarnya bermula puluhan tahun lalu. Jepang pernah mengalami ledakan ekonomi yang luar biasa pada akhir abad ke-20. Saat itu pembangunan perumahan dilakukan secara masif karena populasi terus bertambah dan ekonomi berkembang sangat cepat. Banyak keluarga membeli rumah, membangun kehidupan, dan membesarkan anak-anak mereka di berbagai daerah. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi mulai berubah. Tingkat kelahiran Jepang terus menurun, sementara usia penduduk semakin tua. Generasi muda lebih memilih tinggal di kota besar, meninggalkan kampung halaman mereka. Dan perlahan, rumah-rumah yang dulu penuh kehidupan mulai kehilangan penghuninya. Yang mengejutkan, fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Bahkan beberapa wilayah yang tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi juga mulai mengalami peningkatan jumlah rumah kosong. Ketika pemilik rumah meninggal dunia, seringkali anak-anak mereka tidak tertarik kembali tinggal di sana. Banyak yang sudah memiliki pekerjaan dan kehidupan baru di kota besar seperti Tokyo atau Osaka. Akibatnya, rumah-rumah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Apa yang terjadi berikutnya benar-benar membuat pemerintah Jepang khawatir. Karena jumlah rumah kosong terus meningkat lebih cepat daripada kemampuan negara untuk mengatasinya. Namun masalahnya bukan hanya soal bangunan yang tidak dihuni. Rumah kosong ternyata menciptakan berbagai persoalan baru. Bangunan yang terbengkalai bisa menjadi sumber bahaya, mulai dari kerusakan struktur, risiko kebakaran, hingga mengganggu lingkungan sekitar. Beberapa kawasan bahkan mulai kehilangan aktivitas ekonomi karena semakin sedikit penduduk yang tersisa. Toko tutup, sekolah kekurangan murid, dan pelayanan publik menjadi semakin sulit dipertahankan. Sedikit demi sedikit, sebagian wilayah Jepang menghadapi ancaman penurunan kehidupan sosial yang cukup serius. Tetapi di tengah situasi yang tampak suram itu, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Ketika harga properti di banyak negara melonjak tajam dan membuat masyarakat kesulitan membeli rumah, kabar tentang rumah-rumah murah di Jepang mulai menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang terkejut mengetahui bahwa ada rumah yang dijual dengan harga sangat rendah dibanding standar internasional. Bahkan beberapa properti ditawarkan dengan harga yang sulit dipercaya. Dan sejak saat itulah perhatian dunia mulai mengarah ke Jepang. Awalnya hanya segelintir orang yang tertarik. Mereka melihat peluang untuk memiliki rumah dengan biaya jauh lebih rendah dibanding negara asal mereka. Namun perlahan jumlahnya meningkat. Konten di media sosial mulai memperlihatkan rumah-rumah tua Jepang yang memiliki desain tradisional menarik, lingkungan yang tenang, dan harga yang relatif terjangkau. Video-video tersebut menarik jutaan penonton. Apa yang sebelumnya dianggap masalah nasional kini mulai terlihat sebagai peluang besar bagi sebagian orang. Yang membuat fenomena ini semakin menarik adalah profil para pendatang yang datang tidak hanya dari satu negara. Ada pekerja jarak jauh, pensiunan, investor kecil, pecinta budaya Jepang, hingga keluarga muda yang mencari kehidupan lebih tenang.
Mereka melihat sesuatu yang tidak lagi dilihat banyak warga lokal. Rumah-rumah tua itu mungkin membutuhkan renovasi, tetapi juga menawarkan ruang hidup yang sulit ditemukan di kota-kota besar dunia yang semakin padat dan mahal. Dan perlahan, rumah kosong yang dulu diabaikan mulai memiliki nilai baru. Namun bukan berarti semuanya semudah membeli rumah lalu langsung pindah. Banyak rumah kosong di Jepang membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Beberapa berada di daerah yang jauh dari pusat transportasi. Ada pula aturan administrasi dan pajak yang harus dipahami dengan baik. Inilah bagian yang sering tidak terlihat dalam video-video singkat di internet. Di balik harga murah, terdapat tantangan nyata yang harus dihadapi pembeli. Tetapi menariknya, banyak orang tetap tertarik meskipun mengetahui risiko tersebut. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa pemerintah Jepang tidak sejak awal memanfaatkan rumah-rumah kosong ini untuk menarik lebih banyak penduduk baru? Jawabannya ternyata cukup kompleks. Jepang selama bertahun-tahun dikenal memiliki kebijakan imigrasi yang relatif ketat dibanding banyak negara maju lainnya. Di sisi lain, perubahan demografi terjadi lebih cepat daripada perkiraan. Akibatnya, jutaan rumah kosong terakumulasi sebelum solusi yang efektif benar-benar ditemukan. Dan ketika dunia mulai melirik peluang tersebut, Jepang baru menyadari bahwa masalah lama mereka ternyata memiliki potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Beberapa daerah bahkan mulai mengambil langkah yang lebih kreatif. Mereka mencoba mempromosikan wilayahnya kepada pendatang baru, menawarkan bantuan renovasi, hingga memberikan berbagai insentif untuk menarik penghuni. Bagi daerah yang kehilangan populasi selama bertahun-tahun, setiap keluarga baru yang datang memiliki arti besar. Kehadiran penduduk baru dapat membantu menjaga sekolah tetap buka, mendukung usaha lokal, dan menghidupkan kembali komunitas yang mulai menyusut. Yang lebih mengejutkan lagi, fenomena rumah kosong ini mulai mengubah cara sebagian orang memandang masa depan Jepang. Selama bertahun-tahun, banyak diskusi berfokus pada masalah penuaan penduduk dan penurunan populasi. Tetapi sekarang muncul narasi baru. Bagaimana jika rumah-rumah kosong tersebut justru menjadi aset strategis untuk menarik talenta global, pekerja digital, dan komunitas internasional? Gagasan ini mulai mendapatkan perhatian yang semakin besar. Di sisi lain, media internasional mulai sering membahas fenomena tersebut karena dianggap unik. Di saat negara lain berjuang menghadapi krisis keterjangkauan perumahan, Jepang menghadapi masalah yang hampir berlawanan. Kontras inilah yang membuat banyak orang penasaran. Mereka melihat Jepang sebagai contoh bagaimana perubahan demografi dapat menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda dari negara ke negara. Dan semakin banyak laporan yang muncul, semakin besar pula perhatian dunia terhadap rumah-rumah kosong Jepang. Tetapi ada satu fakta yang sering luput dari perhatian. Rumah kosong hanyalah gejala dari perubahan yang jauh lebih besar. Fenomena ini mencerminkan bagaimana struktur masyarakat Jepang sedang mengalami transformasi mendalam. Jumlah penduduk yang menyusut berarti kebutuhan perumahan ikut berubah. Pola kerja berubah. Gaya hidup berubah. Bahkan konsep tentang kota dan desa pun mulai mengalami penyesuaian. Rumah-rumah kosong hanyalah bagian yang paling mudah dilihat oleh mata publik. Apa yang terjadi berikutnya bisa menjadi penentu masa depan banyak wilayah di Jepang. Jika rumah-rumah kosong berhasil dimanfaatkan dan dihuni kembali, daerah-daerah yang selama ini kehilangan populasi mungkin mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi jika tren penurunan penduduk terus berlangsung tanpa solusi yang efektif, jumlah rumah kosong kemungkinan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Dan itulah tantangan besar yang sedang dipikirkan para pembuat kebijakan Jepang saat ini. Menariknya, beberapa pendatang yang telah membeli rumah-rumah tersebut mulai membagikan pengalaman mereka secara online. Mereka menunjukkan proses renovasi, kehidupan sehari-hari di desa Jepang, hingga tantangan beradaptasi dengan budaya lokal. Konten semacam ini semakin memicu rasa penasaran publik global. Banyak orang yang awalnya hanya menonton karena penasaran, kemudian mulai serius mempertimbangkan kemungkinan tinggal di Jepang suatu hari nanti. Namun di balik semua antusiasme itu, ada pelajaran penting yang bisa dipetik. Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak otomatis menyelesaikan semua masalah jangka panjang.
Ketika angka kelahiran terus turun dan populasi menua, dampaknya bisa muncul di sektor yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rumah kosong hanyalah salah satu contoh bagaimana perubahan demografi dapat memengaruhi kehidupan sebuah negara secara luas. Dan mungkin inilah ironi terbesar dalam cerita ini. Jutaan rumah yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai simbol masalah kini perlahan berubah menjadi simbol peluang. Apa yang dulu dibiarkan kosong karena dianggap tidak lagi memiliki nilai, sekarang justru menarik perhatian orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai sebuah aset seringkali berubah tergantung bagaimana dunia melihatnya.